warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Faisal. Saya mahasiswa di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Prodi KPI semester 1. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi pembangunan. Baik, langsung saja kita ke pengertian komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan adalah segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditunjukkan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan tadi. Nah, pada konteks ini, komunikasi dipandang sebagai sarana, alat atau saluran penyampaian, ide dan gagasan pembangunan. Sekarang kita masuk kedua, yaitu peran komunikasi pembangunan. Apa sih peran komunikasi pembangunan itu? Perannya yaitu mendidik dan memotivasi masyarakat, serta menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujukkan nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk perilaku yang menunjuk. Modernisasi mengajarkan keterampilan-keterampilan baru. Dalam pembangunan, masyarakat diperlukan sebagai subjek, bukan objek, dari pembangunan yang dilaksanakan. Artinya, masyarakat berhak mengeluarkan ide atau gagasan dalam pembangunan karena masyarakat sendiri yang mengetahui potensi desanya. Contohnya, saya ambil dari pembangunan di bidang kesehatan. Suatu rumah sakit mungkin tidak dapat berkembang dengan baik bila akses informasi rumah sakit tersebut sulit. Masyarakat saat ini cenderung memilih cara-cara yang praktis. Disinilah peran komunikasi bisa diterapkan sebagai bagian dalam pembangunan di bidang kesehatan. Juga bisa kita lihat, banyak rumah sakit yang menerapkan situs informasi untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekarang, kita masuk ke yang ketiga, yaitu unsur komunikasi pembangunan. Apa sih unsur-unsur komunikasi pembangunan itu? Yang pertama, komunikator. Sebagai pemakarsa dari terwujudnya sebuah perubahan. Komunikator juga berperan sebagai perubahan, yakni menjadi pusat untuk merubah diri kondisi lemah menjadi kuat. Dalam komunikasi pembangunan, komunikator tidak harus pemerintah, bisa meliputi LSM, organisasi, atau individu. Jadi, dapat kita ketahui, komunikator adalah seorang yang mampu memotivasi orang lain untuk melakukan perubahan. Komunikator dapat berasal dari siapa saja, baik pemerintah, LSM, organisasi, atau individu. Yang kedua, yaitu pesan. Sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima, pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media. Komunikasi isinya berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Yang ketiga, media. Komunikasi dewasa telah canggih, suatu kejadian yang tempatnya sangat jauh dari tempat kita, hanya dalam hitungan detik telah bisa diketahui. Yang keempat, komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan pembangunan. Dalam hal ini, komunikator perlu memperhatikan kondisi komunikan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan komunikan dan merubah sikapnya. Sekarang kita masuk ke nomor 4, yaitu strategi komunikasi pembangunan. Adalah manajemen perencanaan untuk mencapai suatu tujuan dan menerapkan alat atau jalan mencapai partisipasi masyarakat. Sekarang, kita masuk ke yang A, komunikasi dan pengembangan kapasitas diri. Menurut Roger, komunikasi pembangunan menerangkan peran utama komunikasi dalam berbagai upaya pembangunan diri sebagai berikut, yaitu menyediakan informasi teoris tentang berbagai masalah dan kemungkinan pembangunan. Yang kedua,
menyebarkan informasi tentang pencapaian-pencapaian pembangunan diri dari kelompok lokal sehingga kelompok lain dapat memperoleh keuntungan dari pengalaman kelompok lainnya. Sekarang kita masuk yang ke B, memanfaatkan media rakyat dalam penggunaan media rakyat sebagai media alternatif. Yang relevan bagi pembangunan didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, minimnya pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, status sosial ekonomi yang rendah. Dan yang ketiga, kemampuan baca tulis yang kurang. Dan yang keempat, mayoritas masyarakat pedesaan irasional. Tujuan dari media rakyat yaitu membangun hubungan kedekatan, pengikat, berkat transaksi sosial, pengakuan atau penghargaan identitas diri dari ekstensi budaya, penyeimbang dominasi media modern, dan menghilangkan pembatas sistem tradisional dan modern. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.